Saat ini Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada yang mendengarkan program ini. Dalam kesempatan ini saya senang sekali menjumpai saudara dan saya akan menyampaikan sebuah tema kunci keberhasilan seorang pengikut Tuhan Yesus. Kunci keberhasilan seorang pelayan Tuhan. Kunci keberhasilan seorang Kristen. Kuncinya adalah Yesus semakin bertambah, Yesus semakin bertambah-tambah, dan aku semakin berkurang. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersuka cita. Mendengar suara mempelai laki-laki itu, itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, dan siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia perlu hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kunci keberhasilan, kunci sukses kita bukan terletak pada seberapa banyak yang kita ketahui atau kita miliki, tetapi siapa yang kita kenal atau miliki di dalam pelayanan kita. Diri kita semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Dalam Yohanes 3 ayat 25 sampai 35 kita belajar untuk berhati-hati terhadap sindiran yang akan membuat kita berkompromi dengan komitmen kita. Kita hati-hati terhadap pengganggu-pengganggu yang membuat kita kompromi dalam hidup ini. Kita juga bisa belajar dalam kesempatan ini alasan dan jalan menuju kehidupan. Alasan kita harus semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Itu alasan yang pertama. Kita harus berkurang. Kalau kita mau menuju kepada jalan kehidupan, kita harus tahu alasannya, dasarnya, yaitu kita harus semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Ini adalah pentingnya supaya kita memperhatikan pertanyaan mengapa. Jika kita tidak dapat menjawab mengapa, kita tidak dapat melanjutkan pekerjaan kita.
The why mendahului the way. Artinya sebagai orang-orang yang dipercayakan kepada sebuah pelayanan, kepada pekerjaan, kepada tanggung jawab dalam hidup kita, kita harus tahu mengapa kita ada di sini. Apa alasannya? Apa dasarnya? Tujuan apa yang sedang aku capai? Karena ketika kita kehilangan jalan, maka kita akan kembali kepada jalan kalau kita tahu mengapa kita ada di sini. Tetapi celaka kalau orang akan kehilangan jalan karena dia tidak tahu mengapa mereka harus melewati jalan itu. People lose their way when they lose their why. Orang akan kehilangan jalan ketika mereka kehilangan mengapa, alasan dasar mereka harus melewati jalan itu. Ada seorang pakar manajemen kepemimpinan, Simon Sinek. Dia menulis bukunya, judulnya Start with the Why. Saudara, saya membaca buku ini. Pentingnya kita tahu alasan dasar. Alasan dasarnya adalah supaya Yesus makin bertambah-tambah dan kita makin berkurang-kurang. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengapa kita perlu memiliki lebih lagi akan Yesus? Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada Yesus. Yesus memiliki semuanya dan di atas semuanya. Dikatakan oleh ayat yang kita baca tadi, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Dan siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Milikilah lebih lagi akan Yesus, karena Yesus di atas segalanya. Dia dikasih oleh Bapa dan Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepada Yesus. Dan juga Rasul Paulus menegaskannya dalam Kolose 1 ayat 16-17. Karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus diutus Allah dan Dia menyampaikan firman Allah. Yesus menang atas pencobaan dan Dia mengutip firman Allah. Dan firman Tuhan yang Dia pakai, firman Tuhan yang keluar darinya, dari perkataannya ketika Dia melayani di dunia, perkataannya adalah perkataan yang berkuasa, bisa menenangkan badai, bisa menyembuhkan yang sakit, bisa membangkitkan yang mati, dan mengangkat iman orang yang lemah imannya. Ketika kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki iman, kita memiliki kemenangan karena janji-janji Tuhan. Kita perlu memiliki lebih lagi akan Yesus, akan firman Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saudara sombongkan? Nabi pernah mengatakan, orang kaya jangan sombong karena kekayaannya, orang kuat jangan sombong karena kekuatannya, orang bijaksana, orang cerdik, cendekia, orang pandai jangan sombong karena kepandaiannya. Kalau kita mau bermegah atau banggakan bahwa kita mengenal Yesus semakin dalam. Dan ketika semakin kita mengenal Yesus, kita semakin mengalami kuasa Yesus. Dan kuasa Yesus, perkataan Yesus bekerja melalui kita. Dan ketika firman Yesus bekerja melalui kita, maka ada perbuatan-perbuatan yang hebat, yang ajaib, yang Tuhan
lakukan melalui kita. Meneduhkan badai, menenangkan badai. Haleluya. Saudara, suatu hari ada seorang anak muda yang percaya Tuhan dan dia berdoa. Ketika dia mengalami sakit, dia berdoa kepada Tuhan dan sakitnya disembuhkan. Seorang pemuda ini ketika dia mengalami kekurangan, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mencukupkan kebutuhannya. Saya tidak tahu seberapa dalam pengenalan saudara akan Yesus Kristus. Bukan seberapa lama saudara menjadi orang Kristen, atau seberapa tinggi usia saudara atau pengalaman saudara, tapi seberapa dalam saudara mengenal Yesus. Kita perlu mengenal Yesus lebih lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yohanes Pembaptis dalam teks yang kita baca, dia menyadari bahwa Yesus memiliki Roh Kudus yang tanpa batas. Yohanes 3 ayat 34 yang tadi kita baca. Roh Kuduslah yang memungkinkan Yesus melakukan mukjizatnya di bumi. Roh Kuduslah yang memberi kuasa kepada Yesus, dan Roh Kudus yang sama memberi kuasa kepada kita agar kita menjadi saksinya. Ketika kita menantikan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang kepada kita, orang yang percaya, yang bertobat, dan kemudian kita akan menjadi saksi, menjadi murid Yesus, dan Roh Kudus akan membuat kita berdaya dan berkuasa dan berotoritas. Dan kita akan menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes menyadari bahwa Yesus memiliki Roh Kudus yang tanpa batas. Ketika kita mengandalkan hidup kita kepada Yesus, semakin kurang dari saya, dan kemudian semakin banyak Yesus, maka kita akan mengalami kuasa itu. Dan ada beberapa jalan saudara supaya kita menuju lebih banyak Yesus dan kurang dari saya. Yang menghalangi kita untuk maju adalah keakuan kita, keegoisan kita. Yang menghalangi kita untuk maju dan berhasil adalah ketika kita menjadi sombong dan tidak mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita menjadi pusat dalam hidup kita sendiri. Karena itu saya mendorong kita semua, mari sadarilah bahwa Yesus adalah pusat. Yesus adalah bintang. Yesus adalah pemain utama. Dia adalah pemain bintang dan kita adalah pendukung dia. Sadarilah bahwa Yesus adalah juru selamat yang perlu disenangkan. Ketika Yesus bahagia, maka sukacitaku akan menjadi penuh, kata Yohanes Pembaptis. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, sukacitaku akan menjadi penuh. Tinggikan juru selamat, beritakan juru selamat, sampaikan keselamatan dalam Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan menuju lebih banyak Yesus dengan cara adalah lebih diberkati kalau kita memberi daripada menerima. Dan kita belajar sebuah pelajaran bahwa melihat orang yang kita cintai bahagia, maka kita akan bahagia. Apakah saudara mau membahagiakan Yesus? Apakah saudara membuat Yesus senang? Yesus bersuka cita. Kalau Yesus senang, Yesus bersuka cita, maka saudara akan senang, saudara akan bersuka cita, dan saudara akan bahagia. Artinya ketika Tuhan kita berkenan atas hidup kita, maka Dia akan mencurahkan berkat-Nya kepada kita.
Kita senang sekali kalau kita bekerja, kemudian bos atau majikan kita atau pemimpin perusahaan mempromosikan kita sehingga gaji kita ditambah. Kita dipromosikan, pekerjaan kita ditambah, otoritasnya ditambah. Kita senang kalau pengaruh kita ditambah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, maka Dia akan mencurahkan segala berkat surgawi kepada kita. Mari kita belajar supaya menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Senangkan hati Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah bahwa Yesus adalah sumber dari semua persediaan kita. Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. Dia adalah sumber yang benar. Karena itu kejarlah sumber yang benar, dan kita akan menemukan berkat yang sejati. Jika kita bangun di pagi hari, itu adalah sebuah hari baru. Jika kita tidak bangun di pagi hari ini, berarti hidup kita sudah berakhir. Apakah betul? Tidak. Bagi orang Kristen, kalau kita bisa bangun pagi hari ini adalah hari yang baru. Rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, besar setianya. Tetapi jika kita sudah tidak bangun pagi ini, kita akan menerima kehidupan selama-lamanya bersama Yesus. Itu yang benar. Kita tidak takut akan kematian. Kita tidak takut akan apapun juga dalam hidup ini. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Kalau aku hidup hari ini karena aku hidup beriman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sadarilah pelajaran penyerahan total ini. Ketika kita berserah total kepada Tuhan Yesus, Yesus akan bertambah-tambah dan kita akan menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya yang berhasil, yang sukses, yang diberkati Tuhan. Hidup ini dan hidup sesudahnya dikenan Tuhan, menerima upah dan mahkota, pahala selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan saya bagi saudara pada saat ini, apakah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah dan saya semakin berkurang-kurang? Apakah Tuhan Yesus bertambah-tambah dalam hidup saudara dan saudara semakin berkurang-kurang? Apakah saya semakin mengenal Allah melalui firman-Nya? Apakah saudara semakin mengenal Allah melalui firman-Nya? Apakah saya seorang pendoa yang menginspirasi orang lain untuk berdoa? Apakah saudara seorang pendoa yang menginspirasi orang lain untuk berdoa? Apakah saya seorang yang memprioritaskan yang paling penting, yaitu Tuhan nomor satu, keluarga, pekerjaan dan pelayanan? Apakah kita punya kehidupan yang disiplin? Apakah saya memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus? Apakah saudara memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus? Apakah saya sedang memuridkan orang lain supaya semakin mengenal Kristus? Apakah saudara semakin memuridkan orang lain semakin banyak dan orang itu semakin mengenal Kristus? Apakah saya jujur dan tidak ada sesuatu pun yang saya sembunyikan? Apakah saudara jujur dan tidak ada sesuatu pun yang saudara sembunyikan? Jikalau saya turun dari jabatan saya sebagai seorang pemimpin, kalau saudara memimpin dimanapun saudara berada, apakah ada seorang yang meneruskan pelayanan saya? Apakah ada yang meneruskan pelayanan saudara? Saudaraku yang kasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini penting sekali, bahwa kita tidak boleh sendirian. Kita harus percaya kepada orang-orang lain. Seperti Yesus
memuridkan murid-muridnya. Kita pun juga demikian. Keberhasilan kita dalam pelayanan adalah ketika kita menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang belajar untuk semakin berkurang-kurang dan Yesus semakin bertambah-tambah. Dan kita belajar melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, membimbing orang-orang semakin percaya dan menjadi pengikut Yesus. Saya berdoa, saudara semakin dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara yang lebih mulia, yang lebih tinggi nilainya daripada uang, daripada harta benda, yaitu memenangkan jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa, membimbing orang-orang untuk percaya dan menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.